Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mereview tentang apa saja yang saya dapat ketika belajar mata kuliah parasitologi ikan, terutama dari film-film, spesies-spesies, arti dari parasitologi, bahkan parasit itu sendiri apa. Apa itu parasitologi? Jadi, parasitologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang semua organisme parasit, baik dari filum, spesies, dan siklus hidupnya. Kemudian, apa itu parasit? Parasit merupakan organisme yang hidupnya bersifat parasitis, yaitu hidup yang selalu merugikan organisme yang ditempatinya, bahkan menginfeksi dan menyebabkan organisme tersebut sakit. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mereview apa yang saya dapatkan ketika belajar mata kuliah parasitologi ikan, baik di kuliah maupun di praktikum. Jadi yang pertama, pada dasarnya saya bisa membedakan ikan yang normal dan ikan yang sedang terpapar parasit dari morfologinya. Kemudian, saya juga bisa mengetahui penyebab penyakit parasit pada ikan, seperti dari filum protozoa, filum arthropoda atau crustacea maupun filum helmin. Jadi parasit dari filum protozoa yang secara umum yang saya ketahui yaitu seperti Trichodina, Ichthyophilus multifilus, Cryptocaryon irritans, kemudian ada Trypanosoma dan Myxobolus. Nah, Trichodina itu bentuknya bulat bergerigi seperti roda, biasanya menginvestasi di kulit. Kemudian Ichthyopithurus juga bentuknya bulat dan menginvestasi di bagian kulit ikan. Biasanya kalau organ yang terinfeksi Ichthyopithurus itu biasanya ada bercak-bercak putih. Kemudian Cryptocaryon irritans ini pada ikan air laut, dan juga Myxobolus. Myxobolus ini terkenalnya dia itu membentuk nodul pada ikan. Jadi nanti kalau nodul itu pecah, maka spora-spora itu akan pecah di perairan. Kemudian ada parasit protozoa darah yang terkenal, yaitu adalah Trypanosoma. Ini merupakan endoparasit karena Trypanosoma ini hidupnya di saluran darah ikan ataupun di eritrosit darah pada ikan. Kemudian parasit endoparasit seperti Hexamita merupakan endoparasit pada saluran pencernaan. Dia itu bentuknya seperti oval dan memiliki flagel yang khas. Kemudian ada filum dari helmin, yaitu contohnya adalah cacing Acanthocephala yang memiliki kepala berduri dan proboscis dan juga belalai yang khas. Contoh spesiesnya adalah Radinorhynchus pristis, Radinorhynchus lemptoni, dan Echinoorhynchus salmonis maupun Echinoorhynchus sp. Ya, spesies tersebut itu memiliki ciri yang khas seperti Acanthocephala pada umumnya. Kemudian ada juga dari kelas Cestoda. Di kelas Cestoda ini merupakan cacing pipih yang panjang, memiliki strobila dan scolex yang lengkap. Nah, pada cacing Cestoda ini contoh spesiesnya yaitu ada Ligula intestinalis, Pilobotrium, Diplobotrium, dan semua spesies tersebut merupakan endoparasit saluran pencernaan pada ikan karena sering ditemukan pada usus ikan. Kemudian ada juga dari kelas Branchiora, yaitu yang terkenal adalah Argulus indicus, Japonicus, maupun Dolops. Dan ketiga spesies itu biasanya ditemukan menginvestasi di kulit, di sirip, maupun di insang. Kemudian ada dari kelas Copepod. Di Copepod itu ada Lernaea yang merupakan kutu jarum ataupun cacing yang berjangkar, biasanya ditemukan di operculum, di insang, maupun di permukaan tubuh ikan. Kemudian ada juga Ergacillus yang biasanya menginvestasi insang. Setelah itu ada juga dari filum Arthropoda, yaitu adalah Octolasmis dan Simotoa. Octolasmis sendiri ini merupakan ektoparasit yang biasanya ditemukan pada kepiting bakau, Sila serrata, ataupun di rajungan juga. Biasanya menginvestasi bagian insangnya. Kemudian kalau Simotoa sendiri yang saya tahu yang terkenal adalah Simotoa exigua. Simotoa exigua ini biasanya parasitnya bahkan menempel pada lidah ikan. Biasanya terdapat pada genus ikan Lutjanus, seperti ikan kakap. Biasanya sering sekali ditemukan Simotoa exigua yang menginvestasi pada lidah ikan kakap. Nah, dari parasit-parasit yang saya jelaskan tersebut pasti memiliki siklus hidup maupun ektoparasit dan endoparasit. Nah, secara singkat, siklus hidup yang ektoparasit karena dia langsung menginvestasi di luar, berarti ektoparasit itu tidak membutuhkan inang perantara. Jadi setelah telur menetas langsung menginvestasi pada bagian inang yang akan diserang tanpa inang perantara.
Kemudian kalau misalnya endoparasit berarti membutuhkan inang perantara. Biasanya setelah menetas, larva ini harus mencari inang perantara untuk selama hidupnya. Biasanya inang perantara yang dicari itu bisa dari kelas krustasea ataupun dari ikan-ikan kecil. Jadi seperti itu review yang saya dapatkan ketika belajar parasitologi ikan. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa parasit merupakan organisme yang hidup di organisme lain dan menyerap nutrisi. Parasit ini semuanya bersifat merugikan dan juga menyebabkan ikan sakit. Nah, parasit itu terdiri dari filum dan spesies yang berbeda. Nah, tiap filum dan spesies memiliki morfologi, siklus hidup, dan predileksi yang berbeda. Nah, jadi belajar parasit itu memang rumit dan harus banyak membaca. Namun, itu semua berefek positif akhirnya karena kita lebih banyak tahu penyebab patogen parasit pada ikan. Sekian video dari saya dan terima kasih.